Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman pemuda dan adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Satu minggu lagi berlalu dan saya percaya kita mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, selalu melindungi kami, selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita ekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Dia baik, kau
Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dia selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap persoalan, Dia selalu ada, akan memberikan jalan keluar bagi kita. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian kekuatan di hidupku. Tak pernah tinggalkanku. Setia menolong
Bapa, hati kami meluap dengan rasa syukur karena kasih-Mu, penyertaan-Mu. Kami masuk di minggu terakhir bulan Agustus. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, banyak pengalaman indah di bulan Agustus bersama dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan dalam pergumulan Tuhan beri kemenangan. Dan hari ini juga kami akan lihat, mengalami manifestasi daripada Roh Kudus dalam ibadah yang kami selenggarakan. Mari Roh Kudus bekerjalah di antara kami. Bekerjalah lewat hamba dalam penyampaian firman Tuhan. Kuasa-Mu, wibawa, otoritas-Mu menguasai hamba dalam penyampaian kebenaran firman. Mengurapi juga Tuhan semua jemaat di rumah masing-masing. Juga kami para pelayan di gereja Tuhan. Hati seorang murid Engkau berikan kepada kami. Perhatian yang sungguh-sungguh tertuju kepada firman-Mu. Sehingga selesai dari ibadah ini, hakikat kekuatan dari ibadah dan hakikat kekuatan dari firman menjamah pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau membahas tentang doa Yabes. Saudara yang kekasih, sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka, kita harus terbebas dari segala hal yang bukan berasal dari Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah orang-orang yang terbebas dari tekanan-tekanan yang datangnya bukan berasal dari Tuhan. Saudara, kita mau membaca kebenaran firman di hari ini dari 1 Tawarik pasalnya yang keempat ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayatnya yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan catat baik-baik, Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa. Ketika ayat ini diangkat menjadi satu lagu yang sering juga kita nyanyikan di tengah ibadah, ya, ada pro dan kontra dengan pujian ini. Kenapa saya katakan pro dan kontra? Sebagian mengatakan, ini sih doa orang yang egois, yang mau diberkati saja. Sebab isinya kan, kiranya Engkau Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya. Jadi sebagian orang mengatakan ini teologi kemakmuran, bicara tentang berkat. Mau yang enak saja dari Tuhan, gak mau yang susah dari Tuhan. Tetapi sebagian ada yang melihat bahwa apa yang diangkat jadi doanya Yabes itu adalah bukan teologi kemakmuran, bukan berisikan keegoisan seseorang, tetapi adalah iman dan pengharapan seseorang. Dan kita melihat hasilnya, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau berisikan keegoisan, hanya mau melulu berkat, tidak mau susah, pasti Allah tidak memberkati, tidak mengabulkan doanya Yabes. Saudara yang kekasih, yuk kita mau belajar, ya, mengapa doanya Yabes dijawab Tuhan. Kalau saudara mencari tentang Yabes, tidak ada di Alkitab, tidak
ditulis banyak-banyak ya, seperti yang tokoh-tokoh lainnya. Dia hanya disinggung di dalam 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-9 dan 10. Tetapi doanya ini menjadi viral, dinyanyikan, berkuasa ya. Nah, ini yang kita mau belajar. Siapa sih Yabes sebenarnya? Yabes hanya ada di, tadi saya katakan, di 1 Tawarik 4 ayat 9-10 ya. Dia adalah seorang kepala keluarga dari suku Yehuda yang tidak terkenal di dalam Perjanjian Lama, sehingga hanya ditulis dalam 2 ayat tadi. Ayat ketika ibunya melahirkan dan ayat ketika dia berdoa ya. Dalam 1 Tawarik 4 ayat 9-10 ya, menyingkapkan bagaimana seorang Yabes yang kita tahu dia mempunyai silsilah keturunan ya, dari orang-orang Yehuda yang baru saja keluar dari tawanan di Babel selama 70 tahun. Jadi kitab ini kemungkinan besar ditulis oleh Ezra. Ezra yang menulis waktu ibunya Yabes melahirkan dan doanya Yabes dinaikkan. Di 1 Tawarik ini adalah kejadian 6 tahun sebelum Masehi ya. Maaf, bukan 6 tahun, tahun ke-6 sebelum Masehi, di mana peristiwa bangsa Yehuda keluar dari tawanan di Babel, ditawan selama 70 tahun. Tentu bukan hal yang mengenakan ya. 70 tahun itu kalau seseorang dia sudah punya cucu, bahkan ada yang sudah punya cicit ya, berada dalam tawanan. Karena kasih anugerah Tuhan mereka boleh keluar dari masa penawanan di Babel kembali ke Yerusalem. Nah, di keadaan demikianlah Yabes dilahirkan. Di saat mereka tiba di Babel, kok keadaan rohani mereka sangat terpuruk, keadaan negeri Yerusalem pun dalam keadaan hancur. Mereka harus membangun tembok Yerusalem yang roboh, mereka harus membangun bait suci untuk beribadah. Mereka juga harus membangun rumah-rumah untuk mereka tinggal karena kota itu sudah diruntuhkan. Tentu saja bukan hal yang mengenakan. Ini bukan jumlah 1-2 orang. Ini suku Yehuda pulang ke Yerusalem, jumlahnya besar. Dan pada saat itu ada wanita yang sedang mengandung, yaitu ibunya Yabes. Saya memperkirakan ya, kenapa dia katakan aku akan kasih nama dia Yabes. Arti nama Yabes itu menderita, kesakitan ya. Mungkin dia tidak melahirkan normal seperti wanita-wanita lain. Entah mungkin dia melahirkan sungsang ya, bukan kepala dahulu yang keluar tapi kaki. Ini sangat menyakitkan dan membahayakan untuk keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan. Maka dia merasakan waktu lahir anak ini ada penderitaan, ada kesakitan. Bukan cuma itu, tidak lama kemudian suaminya pun meninggal. Maka dalam kondisi seperti itulah ibu ini menamakan anaknya, aku beri nama Yabes, kesakitan, penderitaan, kesusahan. Saudara, bayangkan kalau saudara mulai besar, lalu saudara mulai tahu, oh nama saya Elizabeth. Kenapa mama papa saya kasih nama saya Elizabeth? Alasannya apa? Begitu ya. Oh nama saya artinya beruntung. Karena waktu saya lahir, mama papa saya usahanya sedang beruntung. Ada keuntungan yang sangat besar. Oh nama saya artinya anak yang melawan orang tua. Anak yang sakit-sakitan, anak yang membawa sial. Betapa sedihnya ketika kita tahu nama kita hal-hal yang menyedihkan seperti tadi. Demikian juga dengan seorang Yabes. Ketika dia tahu namanya Yabes, apa artinya Yabes? Penderitaan, kesakitan, kesusahan. Pasti dia sangat bersedih. Dan puji nama Tuhannya di ayat yang ke-10, Yabes berseru
kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi setelah dalam pemahamannya, namamu Yabes artinya kesakitan, penderitaan, kesusahan. Kenapa susah? Karena kau lahir pada saat kaum Yehuda pulang ke Yerusalem setelah ditawan 70 tahun di Babel. Kau lahir keadaan kota porak-poranda harus dibangun ulang, harus ditata ulang. Kau lahir bapakmu meninggal. Kau lahir tidak seperti anak-anak yang lain. Kau keluar dengan membuat mama kesakitan yang luar biasa. Dan setelah Yabes memahami itu, dia beriman kepada Tuhan. Ini yang perlu saudara dan saya teladani dari Yabes. Dia tidak menerima kalau aku lahir membuat kesakitan. Aku lahir di saat kesusahan besar terjadi atas Yehuda. Dia mau keluar dari kenyataan yang seperti itu. Hari ini apa yang sedang saudara alami? Kenyataan apa? Kenyataan yang tidak enak, yang buruk, masalah besar. Jangan melihat besarnya masalah. Bayangkan kalau seorang Yabes menerima nama itu dan mengatakan, ya sudah, mau dibilang apa, saya lahir di saat Yehuda, suku Yehuda, bangsa Yehuda masuk Yerusalem dalam keadaan yang berat. Ya sudah, kalau aku karena kelahiranku mamaku hampir mati, kesakitan, mau dibilang apa? Gak apa-apa sudah dalam kesakitan itu, dalam kesusahan itu. Tidak demikian. Dia bangkit setelah menyadari arti namanya, ya. Nama Yabes dalam bahasa Ibrani adalah ditulisnya Ya, huruf Y, A, tanda kutip, B, E, T, S, Yabes, gitu, ya. Arti katanya duka cita, penderitaan, kesakitan, tekanan batin. Wah, kalau udah tahu namanya mengandung hal-hal yang gak bagus, pasti dia sangat sedih, ya. Yabes itu ketika akan dilahirkan ada dalam keadaan sungsang, keluarnya kakinya dulu, ya. Yang sakit bukan cuma ibunya, tetapi juga Yabes sendiri, bahkan bisa mempertaruhkan nyawa keduanya, ya. Ketika melahirkan, ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa, dan saat itu begitu dia lahir, bapaknya juga meninggal dunia. Jadi kebahagiaan yang dialami ibunya ketika anaknya lahir segera pupus. Berharap-harap nanti anak lahir semua bagus, kondisi sudah tertata baik, suaminya juga sudah ada pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Lahir dalam kesulitan yang amat sangat. Tidak lama kemudian suami meninggal dunia. Perempuan pada saat dia melahirkan, suaminya meninggal, melahirkannya juga nggak normal, ya, keadaan posisi anak yang dikatakan sungsang begitu, atau ya kesulitan-kesulitan lain, ya, sehingga ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa. Tentu ini menjadi kesedihan tersendiri. Tetapi Yabes tidak terpuruk dalam kesedihan, dalam masalah, dalam stempel ultimatum yang diberikan mamanya. Kau anak yang bawa sakit, kau anak yang bawa penderitaan, kau anak yang membawa kesakitan secara batin, moral, karena kau lahir bapakmu mati. Yabes bangkit berdiri, berontak dari keadaan itu, ya, dan dia berdoa kepada Allahnya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan membawa kesulitan, kesusahan, tapi dia membawa berkat, jadi berkat. Lewat keberadaannya, Yehuda diberkati, keluarganya diberkati, Yerusalem diberkati Tuhan. Dan pada saat mereka masuk di Yerusalem, setiap suku dibagi-bagi tanah yang ada. Tetapi Yabes tidak tenang dengan pembagian itu. Bukan dia serakah,
tapi dia berpikir bahwa orang hidup itu harus bertambah apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Mengapa? Kita tadinya sendiri, lalu kita menikah jadi suami istri. Di antara kita nanti ada anak. Di antara kita berdua suami istri dan anak ada cucu kita yang lahir. Tidak mungkin tanah sepenggal itu dimiliki sampai kepada anak cucu kita. Maka Yabes juga berdoa. Bukan saja Tuhan memberkati, tapi dia berdoa Tuhan memperluas daerahnya. Apakah ini doa yang egois? Tidak. Selama bumi berputar, kita masih hidup, kita harus memikirkan generasi di bawah kita. Kita harus memikirkan kebutuhan anak cucu kita. Ya, kita orang yang kurang bijaksana kalau mengatakan ini sudah cukuplah apa yang kami miliki. Bahkan mungkin yang dimiliki banyak, ini sudah cukup untuk sampai keturunan ke-7. Tidak ada orang yang oh ini sudah cukup maka kita diam-diam saja, tidak berusaha, tidak mengerjakan untuk keturunan, untuk generasi berikutnya. Apa saudara ada di pihak yang mana? Yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang yang sudah dimiliki, ya sudahlah, cukuplah ini. Tidak demikian, kita pikirkan anak kita. Anak ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Pikirkan masa depan mereka. Ini bukan doa yang egois, tapi menghitung masa yang akan datang untuk generasi berikutnya. Ini orang yang bijaksana. Jadi dikatakan doa Yabes sama sekali bukan doa yang egois dan jauh dari teologi kemakmuran. Pengen kaya, pengen diberkati, tidak. Ya, Yabes ada di satu negeri yang harus dibangun ulang, Yerusalem pada waktu itu. Tembok-temboknya harus dibangun ulang. Rumah ibadah harus dibangun lagi. Tempat tinggal harus dibangun lagi. Bahkan dia memikirkan generasi berikutnya, anaknya, cucunya. Memperluas daerahku. Apa yang baik untuk kita renungkan dari doa Yabes adalah Yabes tidak putus asa. Yabes berjuang keluar dari keadaannya. Dan Yabes layak menerima belas kasihan Allah. Buktinya apa? Pada bagian yang terakhir dikatakan. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi kalau sekarang Anda dalam kesesakan, dalam pergumulan yang berat, atau sekarang Anda sedang berkecukupan, Anda sedang diberkati, dan udahlah Tuhan, jangan berkati saya lagi Tuhan, udah cukup ini. Kita jangan berdoa seperti itu, tapi katakan, Tuhan percayakan lagi kepadaku. Beri hati yang bijaksana untuk mengelola yang Tuhan percayakan. Sehingga berkat ini bukan hanya untuk diriku, keluargaku, tapi juga dipakai untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau saudara sekarang belum punya apa-apa, seperti keluarganya Yabes datang ke Yerusalem beserta dengan Yehuda lainnya. Mereka melihat Yerusalem dalam reruntuhan harus dibangun ulang. Dan Yabes sadar, aku tidak mau menambah kesusahan ketika masuk di Yerusalem. Aku lahir, menderita, kesakitan, kondisi semua harus kerja keras, membangun semuanya, menata ulang semuanya. Aku akan membuktikan, aku hidup di Yerusalem, aku diberkati. Bahkan Tuhan tambahkan terus berkat itu. Dan Yabes mengimani lewat doanya kepada Tuhan, kesakitan tidak menimpa dia lagi, kesakitan tidak menimpa keluarganya lagi. Ya, Tuhan, dia minta tangan Tuhan melindungi aku dari malapetaka dan kesakitan tidak menimpa aku. Malapetaka apa yang Yabes minta Tuhan? Jangan lagi menimpakan kepadaku malapetaka. Ditawan 70 tahun di Babel, itu bukan hal yang enak, saudara. Maka Yabes berdoa benar-benar mereka merdeka. Tidak ada malapetaka lagi. Tidak diperbudak lagi. Tidak dijajah lagi. Tapi bisa menikmati semuanya.
Mari saudara, apapun keadaan saudara hari ini, kita tetap mau berani berdoa seperti Yabes di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Wah, saya bayangkan kalau saya diberkati berlimpah-limpah, maka jangkauan penginjilan akan lebih luas, orang yang ditolong akan lebih banyak, dan kita bisa menjadi berkat buat keluarga besar kita, buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan tunggu lagi, mari kita punya hati keberanian datang ke takhta Tuhan dan minta seperti Yabes, ya. Jangan takut untuk minta berkat. Kau boleh takut minta berkat kalau kau salah menggunakan berkat yang Tuhan berikan. Maka selain minta berkah, saudara juga harus minta hati yang bijaksana mempergunakan, mengelola berkat itu. Dan saudara jangan takut katakan, kiranya tangan Tuhan melindungi aku dari malapetaka dan kesakitan tidak menimpa aku. Segala sesuatu boleh kita minta. Yang jadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, nanti yang jadi bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan buat hidup saudara dan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk seorang Yabes yang mengajar kami berdoa, meminta berkat, meminta perlindungan, dilalukan dari sakit, penyakit, dan malapetaka. Biarlah Tuhan kami jadi orang yang cakap dalam mengelola setiap berkat yang Kau percayakan. Ambil bagian memberkati orang-orang yang berkekurangan, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, dan mengelola semua berkat itu dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Kita mau belajar menjadi Yabes yang bisa merubah keadaan lewat doanya. Dan kita akan masuk di dalam info gereja, pengumuman. Sambil saudara di rumah masing-masing siapkan persembahan. Dengar baik-baik, ada kegiatan dalam 1 minggu ini. Kaum wanita akan hadir Pendeta Siti Fatima pada hari Sabtu tanggal 4 September jam 11 siang lewat program Zoom, ya. Bagi para wanita, bergabunglah, banyak hal yang akan dipelajari, dikupas dalam pemahaman firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Siti Fatima STH. Dan hari Sabtu juga pada jam 5 sore anak-anak sekolah minggu akan dikunjungi guru sekolah minggu lewat program Sabtu Ceria lewat YouTube di rumah masing-masing, ya. Semua anak sekolah minggu, Oma berharap bisa bergabung di kegiatan Sabtu Ceria. Hari Minggunya pada tanggal 5 September kita sudah bisa ibadah di gereja. Kita tepuk tangan dulu. Dan kita mau merayakannya lewat perjamuan kudus. Masuk di bulan yang baru, kembali kita beribadah di gereja. Tentu saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan supaya jumlahnya tidak tidak menyalahi protokol kesehatan. Ibadah kita bikin jadi 2, jam 8 dan jam 10. Perhatikan baik-baik, tanggal 5 September kita akan membuka ibadah di ibadah raya minggu dengan perjamuan kudus. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10. Daftarkan diri untuk sama-sama bisa beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita mau bangkit berdiri, kita aminkan pelajaran kita hari ini tentang doa Yabes, dan kita naikkan pujian lewat doanya Yabes. Kiranya Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
memperluas daerahmu. Amin, amin, haleluya. Dan kiranya kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari bersama-sama dengan iman, angkat kedua tangan kita mengucap syukur. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Percaya pada GBI Sola Gracia. daerahmu. Percayakan kepada kami jadi pengelola yang cakap di mata Tuhan. Kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita sehati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami yakin percaya kalau Yabes dengan kekuatan doanya mampu merubah segala yang buruk, penderitaan menjadi sukacita. Demikian juga ketika kami beriman kepadamu seperti Yabes, Tuhan akan mengubah keadaan yang buruk menjadi sukacita, tangisan, air mata berubah dengan tawa bahagia. Bapa di dalam surga, kami masih tetap berdoa untuk setiap program-program yang ada dalam minggu ini, untuk ibadah raya bulan September minggu depan lewat perjamuan kudus. Kami akan naikkan syukur kemenangan yang boleh terjadi, angka COVID yang semakin melandai di kota kami, orang-orang ya Tuhan yang isolasi mandiri disembuhkan, yang dirawat di KM, di kapal Tidar juga disembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Juga Tuhan, kami tetap berdoa untuk kondisi segala persiapan di kota ini, di kabupaten menjelang Pekan Olahraga Nasional. Semuanya Tuhan turun tangan, Tuhan membela, Tuhan jadikan kami tuan rumah yang baik bagi tamu-tamu, duta-duta olahraga dari provinsi-provinsi lain di Indonesia ini. Memberkati Tuhan Bapak Wali Kota beserta dengan staf jajarannya, memberkati Bapak Gubernur dengan jajarannya, memberkati Bapak Presiden, Kabinet Menterinya Tuhan, para gubernur di seluruh Nusantara. Biarlah bangsa kami makin hari makin mendapat lawatan Tuhan lewat doa yang dinaikkan oleh gerejamu. Kami juga berdoa untuk gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung. Bapak, biar kiranya sinode, ketua-ketua daerah, ketua wilayah, sampai gembala-gembala jemaat turunkan hikmat dari Tuhan, roh kenabian untuk menyampaikan, menyuarakan suara kenabian kepada bangsa ini, kepada pemerintahan yang ada, sehingga pemulihan boleh terjadi lewat gereja Bethel Indonesia. Berkati juga Tuhan seluruh keberadaan kami, keluarga besar GBI Sola Gracia. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kemenangan-kemenangan yang terjadi, kesembuhan yang terjadi, anak-anak yang baru dilahirkan tumbuh sehat dalam kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan untuk pelayanan Sola Gracia Ministry dalam menyelesaikan pondok doa Tuhan di Dosai.
Kunjungan kami Tuhan juga ke kampung di Danau Sentani Tuhan, biar kiranya boleh jadi berkat. Kami berdoa Tuhan, segala persiapan yang ada Tuhan mencukupkan. Jadikan Sola Gracia Ministry berkat pada waktu keluar. Demikian juga dengan pelayanan pendidikan PAUD Nehemia, Engkau memberkati di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Engkau membawa kami makin memiliki hati yang melayani. Engkau juga berikan kepada kami karunia yang makin dilengkapi, sehingga waktu kami melayani, kami boleh jadi berkat. Hidup kami sendiri pun boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian di mana Tuhan beracara lewat hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, jemaat yang setia mengembalikan persepuluhan dengan takut akan Tuhan, dengan hati yang penuh dengan kejujuran, membawa persembahan, juga melalui transfer ke rekening gereja. Tuhan memperhitungkannya. Genapi janji firman-Mu. Bukakan Tuhan tingkap-tingkap langit, halau belalang pelahap segala kejahatan orang-orang yang mau merugikan jemaat-Mu. Engkau halau dari kehidupan umat Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang diberkati, yang cakap mengelola berkat dan menjadi berkat dalam segala yang Kau percayakan. Memberkati semuanya Tuhan. Pada akhirnya biarlah Engkau mengurapi kami lagi sebelum kami berpisah. Kami selesaikan ibadah ini. Kami minta hakikat ibadah yang kami kerjakan. Saudara-saudara yang kekasih, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Tiap-tiap keluarga, mari angkat kedua tangan, angkat hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih anugerah Allah Bapa turun melimpah atas saudara dan saya. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati. Halo semua keluarga GBI Sola Gracia, kita sudah selesai ibadah. Saya percaya kita diberkati. Ada hal yang saya mau bagikan buat saudara. Pada beberapa hari yang lalu kami kunjungan survei ke Kampung Putali. Kita menyeberang dari Yahim, menyeberangi Danau Sentani dan tiba di kampung di sana. Ada satu gereja yang butuh pertolongan kita semua. Gereja yang digembalakan seorang gembala yang umurnya sudah hampir 80 tahun. Sebentar saudara akan lihat tayangan kondisi gereja yang dimaksud, GBI Sion di Kampung Putali. Dan dari saya, kami keluarga gembala, kami sangat terdorong untuk membantu. Kita ada dana awal 5 juta rupiah. Itu untuk membayar tukang, uang muka membayar tukang, melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan, ya. Dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan batu tela apung sebanyak 260 batu. Itu berkisar harga 4.400.000. Juga ada kebutuhan semen 50 sak senilai 4.250.000. Saudara menyaksikan nanti kondisi gerejanya yang sudah 8 tahun diperjuangkan, dibangun belum selesai. Juga lihat kondisi Bapak Gembala yang sudah berusia hampir 80 tahun. Tanggal 4 hari Sabtu saya bersama tim akan turun ke sana menyerahkan bantuan 5 jutanya. Saya berharap ada tambahan. Saudara-saudara yang tergerak, mungkin kita mau tambah dengan semen, bisa memenuhi kebutuhan yang diminta 50 sak atau 20 sak. Silakan saudara masing-masing ambil bagian. Bu, saya hanya bisa 2 sak, saya hanya bisa 1 sak, tidak apa-apa. Seberapa yang terkumpul itu kita mau sumbangkan. Kami juga datang dalam rangka memberi penyuluhan kesehatan. Juga kami akan datang ke sana. Saya berharap tim dokter bisa ikut turun juga menolong masyarakat Kampung Putali. Tuhan Yesus memberkati. Saksikan tayangan waktu kami survei kunjungan. Dan berapapun bantuan yang saudara ambil bagian di dalamnya,
akan disalurkan pada tanggal 4 saat kami berkunjung di sana. Terima kasih, Tuhan berkati. Tadi Danau Sentani. Pada Tuhan karena keadilan dan bermasmur Itu di sana ada pesawat. nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami. Nah, kita sudah hampir sampai. Itu di atas bukit gereja yang sedang dibangun. Kita sudah tiba. Shalom, puji nama Tuhan. Setelah kita naik speed tadi menyeberang Danau Sentani, kita sekarang mau naik ke atas, mau melihat gereja yang sedang dibangun, dan kita akan ambil bagian apa yang bisa kita bantu. Tuhan Yesus memberkati. Bersama hamba-hambanya. Hamba Grace. Ini dia, kita sudah sedang naik ke melihat lokasi pembangunan gereja. Shalom Bapak. Halo. Shalom Bapak. Puji Tuhan, kita sudah sampai. Ini dia bangunan gereja yang sedang dalam proses pengerjaan pembangunan. Mari kita masuk ke dalam. Kita lengkap dulu, biasa setelah itu baru atur di bawah. Baik, shalom, puji nama Tuhan. Saya sedang berdiri dengan background Danau Sentani yang luar biasa. Bersama saya Bapak Gembala GBI Sion di Kampung Putali, dan kita sedang berkunjung. Kita berdoa apa yang bisa Sola Gracia ambil bagian menabur untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Tanggal 4 bulan September kami akan kunjungan, juga akan mengadakan kegiatan untuk anak-anak usia sekolah minggu dan remaja. Biar semuanya Tuhan turun tangan, campur tangan, sehingga kehadiran Sola Gracia boleh jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.